What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Steven KW teman-teman. Yes, gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja pastinya. Dan sebelum kita mulai video kali ini, gue mau mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal buat teman-teman yang merayakan Natal tentunya. Semoga damai Natal menyertai kita semua, amin gitu ya. Dan juga gue nggak tahu gue bakalan bikin video lagi sebelum 2020 ini berakhir atau enggak. Tapi kalau memang enggak, gue mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga 2020 ini tidak terulang lagi ya kan. Hal-hal di 2020 tidak terulang lagi yang buruk-buruknya di 2021 gitu. Semoga kita penonton sudah semakin boleh kembali ke stadion dan itu akan menjadi hal yang menyenangkan pastinya ya kan. Dan hari ini gue balik lagi teman-teman untuk match preview. Kali ini kita bakal membahas Liverpool versus WBA, West Bromwich Albion. Nah, sebelum kita mulai gitu ya, gue mau ngucapin buat teman-teman thank you banget karena kan subscribernya, maksudnya support dari kalian tuh terasa banget. Thank you banget teman-teman udah support Cops wherever you are. Arigatou gozaimasu. Thank you guys, thank you. Dan jangan lupa teman-teman, sebagai bentuk apresiasi gue bakal bagiin ke kalian masker, official masker dari Liverpool. Tapi after hit 500 subscribers, so make sure kalian bisa stay tune aja, nikmatin video dari gua, semoga bermanfaat buat kalian pastinya ya. Nah, Liverpool versus WBA ya kan, ini match yang mirip-mirip pastinya sama Crystal Palace gitu kan. Dan mungkin ini lebih di atas kertas, ini harusnya lebih gampang lagi. Di atas kertas harusnya lebih gampang lagi, karena apa? WBA itu 2 terbawah gitu kan, 2 terbawah. Tapi itu di atas kertas. Kita tahu bahwa Premier League itu tidak seperti itu kawan. Tidak seperti mainan PS1 gitu maksudnya. Jadi it's gonna be interesting gitu kan. Karena apa? Satu, WBA itu walaupun di 2 terbawah gitu, dia sudah ngelawan City, dia udah ngelawan Manchester United, dia sudah ngelawan Tottenham Hotspurs gitu. Nah, dari 3 pertandingan ini dia kalah memang sama MU dan juga Spurs gitu, tapi kalahnya juga tipis gitu. Terus dia ngelawan City, dia bisa imbangin 1-1 teman-teman, ya kan? Walaupun dia baru mengoleksi 7 poin dari sekian belas pertandingan yang udah kita mainin gitu. Tapi itu dia. Poin di papan klasmen, data itu tidak bisa mencerminkan permainan dari sebuah tim gitu. Kayak misalkan lu lihat Michelin di Champions League tuh kayak secara poin ampas gitu, tapi permainannya tidak seampas itu gitu. Maksudnya kayak lu bisa ngeliat ada perlawanan di sana segala macam. Hanya saja memang yang menjadi PR dari tim-tim seperti itu gitu ya, tim-tim papan bawah gitu, adalah penyelesaian akhir biasanya kan, finishingnya seperti apa gitu. Jadi sometimes mereka bisa build up serangan dengan baik kalau mereka build up, atau mereka bisa main direct, mereka bermain oportunis dan segala macam. Hanya saja ketika mereka mendapatkan peluang tersebut, finishingnya yaitu PR-nya di finishing gitu. Jadi artinya nggak terus serta-merta di atas kertas kita peringkat 1 melawan peringkat 2 bottom 2 gitu terus kayak auto menang gitu tanpa berusaha gitu, kayak tutup mata merem menang gitu. Nggak gitu dong guys. Jadi terlebih lagi Sam Allardyce gitu kan, Klopp bilang sendiri di press conference. Kenapa gue kalau bikin video agak mepet ya guys ya, karena selain memang yang kali ini gue lagi sibuk juga kerjain yang lain gitu, terus juga gue suka banget dengerin press conference sehingga gue bisa ngasih update ke kalian yang pendapat gue, dan itu cukup valid gitu. Dalam artian validnya beberapa fakta yang sudah dibilang sama Klopp gue bisa ungkapkan di sini gitu. Kayak ya ini seperti yang Klopp bilang gitu, bahwa biasanya Liverpool, Klopp gitu bersama coaches tim itu mengamati 3-4 pertandingan sebelumnya untuk tahu cara mainnya bla bla bla, pemain yang kira-kira bakalan potensi bahaya dan segala macam gitu. Tapi ini sekarang Sam Allardyce baru masuk gitu. Kemarin lawan Aston Villa dibantai 3-0 gitu. Jack Livermore itu salah satu pemain yang cukup lama gitu di sana, kartu merah gitu. Pemain yang cukup punya nama juga, pasti nggak asing di telinga kita tuh kena kartu merah gitu. Jadi it's gonna be interesting juga gitu, karena bakalan jadi tricky. Walaupun kita tahu Uncle Sam tuh kira-kira kayak gimana, tapi ya kita nggak boleh underestimate gitu kan. Maksudnya lu lawan Crystal Palace bisa menang 7-0, terus lu lawan WBA bisa menang 10-0, nggak kayak gitu sih sebenarnya. Jadi bakalan agak tricky gitu pertandingan ini, tapi menurut gua kita bakalan tetap menang. Kayak ini sudah pasti menang, hanya saja cara menangnya gimana. Akankah kita menyulitkan diri sendiri? Apakah menang dengan nyaman? Apa kayak gimana? Gua nggak tahu gitu. Mudah-mudahan matchnya sendiri bisa menjadi match yang menarik. Kenapa gue bilang gue cukup yakin Liverpool pasti menang? Satu, ini Anfield. Kedua, pemain-pemain kita semakin
besar, semakin banyak yang kembali gitu, dan rata-rata sekarang sudah kita semakin menemukan ritme permainan kita menjelang paruh musim ini. Jadi harusnya kalau nggak ada petir menyambar gitu kan, harusnya semua berjalan dengan baik-baik saja dan kita bisa menang. Berapa skornya, siapa yang nyetak gol gue nggak tahu gitu kan. Tapi gue sih cukup pede kalau Liverpool bisa menang gitu kan. Tidak jumawa tentunya, cuman kita bisa analisis lah gitu. Lu bisa pertimbangkan juga gitu kan. Lu kan pinter-pinter juga kan nonton Liverpool juga gitu. Jadi menurut gue sih tetap menang. Cuman gimana caranya gue nggak tahu gitu. Apakah akan melewat jalan terjal, apakah akan easy way gitu, gue nggak tahu sih. Tapi yang jelas update dari yang kita udah sama-sama dengar di press conference-nya Klopp adalah Thiago baru mulai kembali. Dia belum dapat full session bahkan, jadi dia belum bisa diinvolvekan ke tim. Tapi dia super close to get back to the first team gitu. Jadi gue sangat excited gitu melihat badai cedera ini mulai berlalu gitu. Jadi badai cederanya mulai berlalu. Bahkan even yang paling parah di Liverpool saat ini kan Van Dijk dan Gomez gitu. At least Van Dijk sudah ngasih kita teaser tipis gitu bahwa kayak dia tuh recovery-nya jauh lebih cepat dari yang diekspektasikan. Sama seperti Alisson Becker waktu dia cedera, dia sembuh lebih cepat dari yang diekspektasikan. Kira-kira maksudnya kayak jangka waktunya sekian, dia kayak 2 minggu lebih cepat kalau nggak salah. Jadi ya itulah Liverpool tuh asiknya di sana gitu. Jadi karena mereka tuh pengen banget main, mereka pengen main buat fans, mereka pengen main buat klub, mereka pengen main karena ya mereka pemain, mereka suka timnya, dan ya jadi itulah gitu. Liverpool tuh beda anjing sama tim lain gitu, beda gitu. Thiago jelas belum involve, belum bisa diikutkan gitu. Milner dan Shaqiri, Big Shaq gitu, kemungkinan mereka udah bisa main lagi, tergantung Klopp bilang tergantung 2 latihan lagi. Kita masih punya 2 kali latihan kalau dia bisa ikut full session, dan ya mereka punya peluang untuk bisa main di hari Minggu ya, di hari Minggu kayak gitu. Terus habis itu James Milner juga balik teman-teman. James Milner juga balik, itu good news banget gitu. Terus habis itu ya lini depan kita, front three kita sedang bagus-bagusnya gitu kan. Salah, Mane dan Firmino lagi getol-getol nyetak gol juga gitu. Terus habis itu di sebelah kanan belakang dan kiri belakang juga aman. Trent juga udah semakin nyetel, udah mulai dapat menit bermain yang oke gitu kan. Robo as always, he's the machine gitu. Habis itu di lini tengah terlalu banyak pilihan ya kan. Itu bakalan jadi sangat menarik gitu. Di tengah itu ada Henderson, ada Naby Keita, ada Curtis Jones, ada Gini Wijnaldum, ada James Milner, ada Shaqiri kalau mau dimasukin di tengah tuh bisa tapi nggak gitu gimana gitu. Ada Chamberlain di sana, terus ada anjing banyak banget pak, itu kayak mau dikombinasiin gimana. Kalau seandainya Klopp pede mainin Reece Williams tandem sama Matip, itu Fabinho bisa ditarik ke tengah lagi untuk jadi DM. Jadi wow. Dan pemain-pemain Liverpool sangat versatile banget gitu, sangat kayak Fabinho bisa ditaruh di back, Henderson bisa ditaruh di back, terus habis itu kayak ya wah gila sih, kayak misalkan Big Shaqiri, terus Chamberlain, mereka bisa ditaruh di posisi gantiin Salah dan Mane misalkan kayak gitu. Belum lagi kita masih punya Minamino yang bisa ditaruh jadi pemain nomor 10, dan wow, there's a lot of options for us gitu, kayak banyak banget pilihannya gitu. Di lini tengah, lini belakang nggak terlalu tebel, tapi yang jelas kita sama-sama seneng. Gue tahu lu juga seneng, gue juga seneng bahwa the young players they can step up gitu kan. Waktu mereka dibutuhkan mereka bisa step up, mereka dikasih lu gue kasih kesempatan nih panggung kalau lu mau gitu. Dan ternyata mereka bisa menunjukkan itu. Beberapa dari mereka, Curtis Jones, Reece Williams gitu, Nico Williams, gue cukup senang gitu dengan, maksudnya kayak di saat orang kemarin Klopp bilang gimana lu cope, gimana lu bisa menghadapi badai cedera ini dan lu bisa menghadapi dengan sangat baik gitu. Dibilang gitu, maksudnya kayak kalau lu mau ngelihat suatu situasi gitu dari sudut pandang negatifnya, lu nggak akan pernah bisa bangkit, man. Tapi kalau lu ngelihat peluang apa yang bisa gue ambil, oke ini negatif gini, oke ini badai cedera, gue harus ngapain, gue harus bikin apa dan segala macem gitu. Kalau bisa ngusahain itu dan lu usaha aja yang terbaik, dan kita bisa lihat hasilnya sama-sama bahwa hasilnya cukup impresif.
cukup manis gitu dengan ada Rhys Williams, Nathaniel Phillips, terus habis itu Kelleher ya kan, terus habis itu ada Nico Williams, Curtis Jones, Minamino udah mulai bisa semakin nyetel sama tim. Man, I'm super excited with this team, ya kan? Paruh musim kedua salah anjing, paruh kedua dari musim ini. Aduh gila pak, itu kalau seandainya semua bisa balik, itu Klopp bisa pusing banget kira-kira siapa yang mau dimainin, anjing bener sumpah. Gue super excited banget, gue nggak tahu gimana kalian, tapi menurut gue lawan West Brom ini bakalan menjadi rotasi kembali. Klopp akan melakukan rotasi, gue nggak tahu. Gue juga kayak gue bikin di sini aja sekalian prediksi line up dari gue gitu kan. Menit berapa nih? Ya 10 menit, cepet aja semenit doang. Prediksi line up di lini belakang, kiper Alisson Becker, di back 4 anjing ini nggak tahu ya kalau salah, mohon maaf nih guys. Gue iseng aja kalau gue jadi Klopp gue ngelakuin ini gitu. Robo di kiri, Trent di kanan pasti, Joel Matip, Rhys Williams menurut gue. Terus di lini tengah gue bakal kasih kembali Henderson di sana. Gue kasih Henderson di sana. Terus gue kasih Gini Wijnaldum dan James Milner mungkin. Terus di lini depan atau enggak ini bisa jadi menarik sih. Kita bisa taruh Fabinho dan Henderson, terus kasih nomor 10-nya ke Minamino misalkan, terus di depannya front 3 seperti biasa gitu. Atau kita bisa taruh di anjing, terlalu banyak pilihan, sorry man, gue agak bingung juga anjing, kayak pertimbangannya gimana tuh, murni pertimbangan rotasi dan kesiapan pemain dan segala macam gitu. Soalnya kalau mengandalkan starting line up yang kemarin gitu, yang waktu lawan Crystal Palace itu semuanya aman, sehat sentosa, nggak ada masalah gitu. Jadi PR banget buat Klopp gitu. Waktunya ngerotasi pemain tapi yang nggak bikin blunder buat kita. Menurut gue anjing lini tengahnya pusing banget pak, ya kan? Kemungkinan sih mainin Naby Keita karena kemarin mau dimainin lawan Palace tapi nggak jadi. Waktu mau lawan Spurs ya. Kemarin lawan Crystal Palace juga cukup oke gitu. Kayak Chamberlain bakal dapat waktu lebih. Terus habis itu Milner bakal dapat waktu bermain. Terus habis itu Minamino bakal dapat waktu bermain lagi gitu aja mungkin ya. Kalau line up terlalu sulit. Gua nggak tahu. Minamino bakal dapat waktu bermain, Milner bakal dapat waktu bermain, Chamberlain bakal waktu bermain. Shaqiri, Naby Keita, I'm not really sure. Naby Keita gak dapat main sih, gue nggak tahu. Terus habis itu saga dari Gini Wijnaldum juga masih belum selesai. Itu bakal jadi menarik. Salah apa lagi gitu? Mungkin gue bakal bahas sendiri tentang itu. Tapi yang jelas teman-teman, ya itu yang selalu seperti yang gue bilang gitu. Maksudnya kayak kembali lagi gimana pun sepak bola it's all about business ketika kita ngomongin tentang pemain bola. Dan setiap pemain their time will come gitu, kayak waktunya bakalan tiba saatnya dimana dia sudah mulai tidak sesuai dengan ekspektasi kita, menua, dia harus dipindahkan, diganti dan segala macam, dicadangkan seperti CVG gitu misalkan. Kayak ya mereka manusia gitu, mereka nggak bisa selamanya on the top form gitu. Jadi ya it's all about business at the end of the day gitu. Dan kembali lagi ke hukum alam gitu, seleksi alam yang akan kembali seperti itu gitu. Kalau berharap Salah nggak boleh pindah selalu umur hidup gitu juga susah gitu. Kita nggak perlu yang kayak gitu, cukup biarin Salah memilih. Kalau lu pindah ke Madrid sekarang dengan umur 29 tahun, kayak that's too late gitu. Lu udah mencapai semuanya di Liverpool, why not become a legend in here gitu. Kembali lagi ke Salah, kita nggak perlu yang marah-marah gimana, khawatir, karena akan selalu ada penggantinya gitu. Kita ini posisinya tim salah satu yang paling difavoritkan gitu. Tujuan pemain disuruh ke Liverpool bermain di bawah Klopp itu selalu menyenangkan gitu. Jadi kayak semua kepengen gitu. Jadi gak usah khawatir, santai aja, slow aja gitu menurut gua. Ya ini jadi agak melenceng kemana-mana, tapi sekali lagi thank you buat yang udah dengerin sampai akhir. Mungkin gitu aja preview dari gua tentang Liverpool lawan West Brom. Gua cukup yakin kita pasti menang, meneruskan tren kemenangan di kandang yang belum terputus rekornya. Dan ya mudah-mudahan kita bisa ketemu di review nanti pertandingan seperti apa gitu. Tinggalkan komen di bawah gimana menurut kalian pertandingannya bakal seperti apa. Kalian suka nggak? Yang nonton sampai akhir kalian boleh komen di bawah juga. Thank you sekali lagi yang udah nonton. Jangan lupa subscribe teman-teman. Like this video if you like this video. Jangan lupa share ke teman kalian suka Liverpool. Kita kumpulin bareng, kita bisa ngobrol di komen kolom komentar. Kalau lu di Surabaya lu bisa main ke Santuy Kopi. Lu bisa search aja di Google Santuy Kopi. Kebetulan gue yang punya, kita bisa hangout ngomongin Liverpool di sana. Ya jangan lupa
Saksikan terus video-video dari gua, pembahasan tentang Liverpool lainnya. Thank you, adios, I'm Stephen KW, bye-bye.